Hai guys, balik lagi bareng aku Aristia. Video kali ini aku akan memberitahukan kepada kalian gimana caranya memaksimalkan peluang di SNMPTN. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa klik loncengnya juga supaya kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Klik like-nya juga ya. Oke, perlu aku tekankan sekali lagi, SNMPTN itu adalah proses seleksi yang tidak bisa diukur dan dipatok. Bisa dibilang tidak ada yang pasti lolos ataupun nggak lolos. Kenapa? Karena di sini kalian benar-benar harus bisa mencari peluang dan juga mengetahui persaingan. Kasih contoh deh, seperti kalian misalnya hari ini juga di saat ini harus bisa menentukan sebuah keputusan. Nah, pasti kalian pikir-pikir dulu dong, nggak harus hari ini juga, saat ini juga kalian langsung lompat, ataupun langsung memilih begitu saja, ataupun hanya modal nekat. But, ini adalah kesempatan emas dan juga kesempatan yang berharga. Tidak semua teman-teman kalian seangkatan di sekolah itu bisa lolos kuota SNMPTN. Jadi nantinya jika kalian lolos di kuota SNMPTN, kalian harus benar-benar bersyukur. Karena SNMPTN ini bisa dibilang privilege, reward, ya intinya SNMPTN itu menjadi sebuah bonus dan juga hadiah atas belajar kalian selama 3 tahun di SMA. Meskipun nggak bisa mengukur penilaian SNMPTN itu seperti apa, tapi terdapat indikator-indikator dan juga faktor-faktor yang bisa memengaruhi SNMPTN. Hal ini juga bisa menambah poin dalam SNMPTN. Nah, untuk video tentang faktor-faktor yang memengaruhi SNMPTN sudah aku buat sebelumnya. Kalian bisa klik di atas atau klik link yang ada di deskripsi ya. Memaksimalkan peluang di sini maksudnya adalah pandai-pandainya kalian untuk memilih jurusan di SNMPTN. Cara memaksimalkan peluang agar diterima di SNMPTN. Yang pertama, tentukan jurusan yang kalian minati. Nah, ini adalah hal yang penting banget bagi kalian untuk menentukan jurusan. Pastinya dong, karena kalian tuh harus memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu, kalian harus menentukan jurusan atau program studi. Karena saat kuliah kan hanya bisa satu jurusan, dan satu jalur masuk PTN, kalian hanya bisa diterima di satu jurusan. Jadi, bukan hanya angan-angan aja atau keinginan saja, misalnya, aku mau kuliah di UI, aku mau kuliah di UGM, pokoknya tahun ini aku harus diterima pokoknya aku tahun ini harus diterima di PTN top 3 deh. Gak seperti itu, teman-teman. Lebih baik kalian pastikan dulu jurusan kalian itu apa, baru dilanjutkan ke PTN yang akan kalian tuju. Sudah aku buat videonya tentang cara memilih jurusan yang tepat supaya diterima di PTN favorit. Kalian bisa klik videonya di atas sini atau cek link yang ada di deskripsi ya. Kenapa kok harus memilih jurusan terlebih dahulu? Karena setiap PTN itu tidak semuanya memiliki jurusan yang akan kalian tuju. Misalnya di PTN X itu ada jurusan ini, tetapi di PTN Y itu tidak ada jurusan ini. Nah, itu penting banget kan buat kalian untuk menentukan jurusan pertama kali, baru kemudian dilanjutkan menentukan PTN. Menentukan jurusannya kapan, Kak? Ya secepat mungkin, ya sekarang ini. Jangan lama-lama, jangan ditunda-tunda, jangan nanti-nanti, dan jangan mepet-mepet, apalagi mepet-mepet ketika mau daftar. Yang kedua adalah indeks sekolah. Apa sih indeks sekolah itu? Indeks sekolah adalah sebuah penilaian kepada sekolah mengenai kejujuran. Nah, kejujuran dalam apa? Misalnya kejujuran dalam sebuah ujian atau sebuah ujian nasional seperti itu deh. Nah, indeks sekolah ini sangat berpengaruh dan juga menjadi pertimbangan dalam masuk ke perguruan tinggi. Jadi, ini pengaruhnya kepada kalian-kalian. Jika sekolah kalian memiliki indeks sekolah yang bagus, pasti peluang untuk masuk perguruan tinggi itu lebih besar, atau kuotanya tuh lebih besar dan lebih banyak. Indeks sekolah atau nilai yang dimiliki sekolah ini bisa kalian tanyakan ke BK masing-masing ya. Indeks sekolah kalian di PTN X dan PTN Y itu berbeda. Sebagai contoh, misalnya, alumni sekolah kalian yang diterima di PTN X itu hanya 5 orang dari 20 peserta. Sedangkan di PTN Y yang diterima alumni kalian itu 2 orang dari 10 peserta. Nah, persentase diterima di PTN X sebesar 25%, sedangkan di PTN Y sebesar 20%. Nah, berarti kuota untuk masuk di PTN X lebih besar daripada di PTN Y. Yang ketiga yaitu cari tahu secara detail dan keseluruhan mengenai jurusanmu.
Tahu keseluruhan secara detail mengenai jurusanmu. Yang pertama tadi, kalian sudah menentukan jurusan kan? Nah, nggak sampai di situ saja. Nggak hanya berhenti di pertama tadi untuk memilih jurusan. Selanjutnya, kalian harus cari tahu lebih detail lagi dan lebih mendalam lagi mengenai jurusan yang kalian pilih. Apa aja sih yang perlu dicari tahu? Yang pertama, seperti daya tampung, lalu jumlah peminat tahun lalu, kemudian jumlah pendaftar, dan jumlah yang diterima. Kalian juga bisa cek di web PTN yang kalian tuju. Nah, di sana banyak banget memuat informasi-informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru. Nah, salah satunya yaitu mengenai jalur SNMPTN. Jadi, bagi kalian, para calon maba itu harus benar-benar aktif. Selain aktif di pelajaran, kalian juga aktif. Yang dimaksud di sini adalah mandiri dalam mencari informasi-informasi terkait dengan PTN. Yang keempat, yaitu jangan lintas jurusan. Sebenarnya tidak ada larangan untuk lintas jurusan. Tetapi untuk konteks SNMPTN, nah misalnya kalian SMA-nya jurusan IPA, nah otomatis nilai-nilai mata pelajaran kalian di rapot kan mata pelajaran IPA, seperti yang dominan kan fisika, kimia, biologi, seperti itu. SNMPTN kalian memilih jurusan komunikasi. Komunikasi masuknya IPS, sedangkan nilai rapot kalian malahan IPA. Nah, biasanya sebagian besar untuk linjur dari IPA ke IPS di SNMPTN itu banyak banget yang gagal. Kemungkinan ada peluang lolos, tetapi sangat kecil. Jadi, kalian harus hati-hati. Jangan gegabah dalam memilih jurusan. Harus perhatikan baik-baik unsur-unsur dan juga indikator-indikatornya. Kalian juga bisa cek web PTN yang kalian tuju. Di PTN tersebut itu menerima linjur atau tidak. Selanjutnya, yang kelima ini harus benar-benar kalian perhatikan. Kalau bisa catat dan ingat-ingat, ya. Nomor 5 ini kalian harus bersikeras banget, yaitu usahakan kalian mengetahui saingan kalian di sekolah. Mencari tahu saingan kalian ini juga penting banget, karena hal ini termasuk strategi untuk memilih jurusan di SNMPTN. Juga untuk memanfaatkan peluang, memaksimalkan peluang dalam SNMPTN. Nah, sebenarnya SNMPTN itu lebih mudah karena saingan kalian adalah teman seangkatan kalian di sekolah, bukan seluruh di Indonesia kan. Nah, kalau bisa kalian cari tahu saingan-saingan kalian, teman-teman kalian di sekolah, cari tahu nilai rapotnya berapa aja, cari tahu rata-rata rapotnya berapa, yang bisa sampai mendetail ke nilai-nilai per mapelnya, terutama yang memilih jurusan dan PTN yang sama persis dengan kalian. Kalau bisa, kalian harus selalu peringkat 1 di setiap jurusan dan PTN yang kalian pilih. Kalian juga harus meminta data nilai-nilai rapot kakak kelas kalian yang sudah diterima di jurusan yang kalian pilih. Nah, itu gunanya untuk apa? Gunanya kalian mencari tahu nilai-nilai dari saingan kalian itu bisa dijadikan pertimbangan dan juga perbandingan antara teman yang satu teman yang lain. Nilai kalian lebih tinggi dari mereka, peluang untuk lolos semakin besar dan semakin terbuka. Keenam, yaitu jangan lupa mengunggah sertifikat. Nah, sudah aku buat di video faktor-faktor yang mempengaruhi SNMPTN. Sertifikat ini juga berpengaruh. Nah, sertifikat yang diunggah itu harus relevan dengan jurusan yang kalian pilih. Sudah aku bilangin berkali-kali, sertifikatnya harus relevan. Misalnya, kalian sudah punya sertifikat yang relevan, tetapi tidak juara atau hanya sebagai peserta. Nah, saran aku tetap input saja, siapa tahu nambah poin di SNMPTN. Kan kita juga nggak tahu penilaiannya berapa persen dari sertifikat atau berapa sih yang dinilai. Nah, juga sertifikat ini sebagai poin plus jika kalian memiliki nilai yang sama dengan teman kalian. Apalagi sertifikat kejuaraan yang sampai nasional atau internasional. Pastinya sudah dilirik tuh PTN-PTN favorit. Ketujuh, yang terakhir yaitu berdoa. Nah, setelah semua usaha dan semua hal-hal yang di atas kalian lakukan, kalian juga harus tetap berdoa kepada Tuhan. Keberuntungan dan juga keajaiban itu pasti ada. Meskipun kita tidak mengetahui penilaian SNMPTN itu seperti apa, dan semuanya itu bersifat tertutup, tidak ada jaminan untuk kita lolos. Dan nilai tinggi itu belum tentu lolos. Jadi, kalian harus banyak-banyak berdoa setiap saat, serahkan semua hasilnya kepada Tuhan.
Tetap berdoa terus dan semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan, mulai dari masuk ke kuota SNMPTN, lalu mendaftar SNMPTN, kemudian sampai membuka pengumuman SNMPTN. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga sukses buat kalian semua, terutama adik-adik kelas untuk angkatan 21 dan seterusnya. Nah, beberapa bulan lagi sudah pendaftaran SNMPTN, jadi persiapkan diri kalian dari sekarang, jaga kesehatan dan selalu bersemangat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!